Nah, kemarin saya ikut keliling ke kampung daerah sini. Ada orang-orang merantau kita jumpai, pedagang bubur, orang dari Bandung dan dari Jawa. Ada satu pemuda yang mana dia nggak pernah sholat. Alasannya apa? Nggak bisa bacaan sholat. Karena ini kerisauan untuk kita. Ternyata orang-orang yang nggak paham agama itu banyak. Ketika kita datangi ke rumah-rumah, kita jumpai orang-orang nongkrong di jalan. Ini masya Allah usaha besar sekali. Ya, bagi kita yang belum mampu, bantu doa. Hadirin rahimakumullah, orang-orang di luar sana, saudara kita yang kita jumpai, itu bukan berarti orang yang tidak beriman. Mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja imannya sedang lemah. Imannya sedang lemah. Jadi kadar iman manusia ini berbeda-beda, nggak sama, berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kuat. Iman semakin kuat maka semakin tinggi, maka akan semakin mudah mengamalkan agama. Tahajud akan istiqomah, baca Quran, berzikir, kemudian muamalah sama masyarakat bagus, muasyarahnya pun bagus, akhlaknya baik. Ya, ini tanda imannya sempurna. Kalau imannya mungkin berkurang sedikit, mungkin sholat, tapi keluar daripada sholat masih ada sifat iri, imannya lemah. Supaya manusia ini bisa bahagia dengan iman, dan manusia akan masuk surga ini hanya dengan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu apa? Iman itu adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Apa maksud tujuan iman? Yaitu mengeluarkan semua keyakinan kepada makhluk selain Allah, keluarkan dari hati. Masukkan hanya keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengeluarkan dagangannya, nggak mau jualan. Ini salah. Tapi keyakinan ini yang harus kita tanamkan hanya kepada Allah. Jualan ini adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggapan kita kadang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Padahal Bapak menuju masjid ke sini, jalan kakinya itu Pak, itu ibadah. Setiap langkahnya saja mendapatkan pahala. Bapak pergi ke pasar, niat untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, maka itu pun ibadah dengan syarat iman. Jadi orang beriman itu kata Nabi, semua amal perbuatannya itu akan menjadi baik. Inna likulli mu'min khairan. Sesungguhnya bagi setiap orang beriman itu ada amal-amal baik. Idza asaba syai'an fasabar. Kemudian apabila tertimpa sesuatu musibah maka dia akan bersabar. Kemudian apabila mendapatkan kebaikan maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan untung dalam sehari 100.000. Kemudian dia bersyukur, maka mendapatkan pahala. Ada satu orang lagi tetangganya sebelahnya, dia berdagang tapi ternyata rugi. Ruginya 50.000. Kemudian dia bersabar, dia pun mendapatkan pahala. Ada seorang dalam sehari itu dia bisa melakukan sholat 5 waktu. Kemudian dia bisa menundukkan pandangan, dia bisa jujur. Kemudian dia syukuri atas nikmat bisa amal itu, maka baik baginya. Ada orang dia ternyata tergelincir dengan kesalahan. Misalkan dia tinggalkan sholat, kemudian dia tidak jujur dalam jual beli, tapi dia orang beriman. Kemudian dia sadar, astagfirullah, saya tadi meninggalkan sholat zuhur karena sibuknya berdagang, dan saya berdagang pun tidak jujur. Astagfirullah. Dia bertobat, maka menjadi baik. Kenapa? Dia menyesali. Jadi orang beriman Pak, berbuat salah pun akhirnya menjadi baik.
Kemudian hadirin rahimahullah, ciri orang yang beriman yang sempurna itu ketika dia berbuat baik itu merasa gembira. Dalam hadis Nabi disebutkan ada sahabat bertanya, "Mal iman? Apa imannya Rasulullah?" "Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayatuka fa antal mu'min." Apabila kamu berbuat baik, kamu merasa senang. Dan apabila kamu berbuat buruk, kamu merasa menyesal. Fa antal mu'min, maka kamu orang beriman. Jadi namanya manusia itu Pak bukan terus nggak ada salahnya, ya seperti malaikat. Manusia itu mahalul khata, manusia tempatnya bersalah. Disebutkan inna bani adam khata. Sesungguhnya anak Adam itu senantiasa kadang-kadang berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah itu orang yang bertobat. Kalau kita nggak mau mengakui kesalahan kita kepada Allah, nggak mau kita bertobat, nggak mau kembali kepada Allah, maka ini bahaya untuk diri kita sendiri. Terkadang kita pandai dengan kesalahan orang lain, lebih mengetahui kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Maka hadirin rahimahullah, penting ya buat majelis taklim seperti ini supaya apa, kita mengetahui kekurangan kita diri sendiri. Karena Maulana Ilyas katakan, ta'alamul ilma, belajarlah kamu ilmu untuk mengetahui kekurangan diri kamu sendiri, bukan untuk mengetahui kekurangan diri orang lain, supaya kita bisa memperbaikinya, bukan untuk mengetahui kekurangan orang lain. Kadang kita cari ilmu, belajar, kemudian untuk mendebat orang lain, belajar ilmu untuk mencari kesalahan orang lain. Ini udah salah niatnya, maka ilmunya pun tidak akan berkah. Jadi orang beriman itu dia akan senantiasa introspeksi diri, akan senantiasa melihat kesalahan diri sendiri. Ini ciri orang beriman. Apa iman? Mal iman. Iman itu iqrarul bil lisan, tasdiq fil qalbi, wa amalul bil jawari. Iman apa? Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan menampakkan dengan perbuatan. Iqrarul bil lisan, tasdiq bil qalbi, amalul bil jawari. Tapi ada tingkatan iman yang lain lagi. Mal iman, iman itu ikhlas. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, maka setiap amal apa yang dia buat itu selalu ikhlas karena Allah. Dia datang ke masjid, dia sholat berjamaah,